Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Adabul Mufrad dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masuk bab yang ke-113 yang membahas tentang bab musyawarah. Disebutkan dari Amr bin Dinar, ia berkata, qara Ibnu Abbas wa syawirhum fi ba'dil amri. Dan Ibnu Abbas membaca firman Allah Ta'ala, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Bab musyawarah, bab penting dalam urusan pengambilan keputusan. Bab musyawarah, bab yang hari ini mulai ditinggalkan, sehingga keputusan yang diambil bukan lagi melihat dari maslahatnya melalui pertimbangan, melalui contoh-contoh yang teladan-teladan yang sudah pernah ada dalam Islam, namun hari ini lebih mengarah ke musyawarah pengambilan keputusan ketika dilakukan dengan cara demokrasi, maka hasilnya berpihak kepada siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling kaya, siapa yang punya hubungan dengan penguasa, sehingga arahnya nanti poinnya bukan pada keputusannya, tapi lebih ke siapa yang ngomong. Beda nggak Pak? Ketika musyawarah, poin kita apa? Di keputusannya itu maslahat. Namun dengan cara yang lain, demokrasi lah atau apalah, lebih ke bukan ke esensi permasalahannya, tapi lebih ke ya sudahlah, itu kan udah ketua umum yang ngomong, ya udah manut aja deh. Kalaupun kita secara batin kadang-kadang berseberangan, tapi alam demokrasi ketua punya power penuh gitu. Ikut nggak ikut keluar, nggak ikut reshuffle, nggak ikut nggak ngasih jabatan, nggak ikut dipersusah, macam-macam Pak, macam-macam. Kenapa? Karena model ya apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, salafus soleh dalam kajian dalam sirah itu kan kita mendapati banyak sekali momen di mana Nabi mengajak sahabat musyawarah. Nabi loh, yang beliau bisa langsung dibimbing oleh wahyu. Tapi dalam perkara-perkara tertentu Nabi meminta pendapat para sahabat. Ada banyak sekali tuh dalam pengambilan keputusan-keputusan besar, minta pendapat sahabat. Perang Khandaq, pendapat Salman Al-Farisi. Posisi di mana kita kemah ketika akan melawan Quraisy, pendapat para sahabat. Pimpinan-pimpinan Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga keputusan yang diambil, keputusan memberikan maslahat, kebaikan. Maka apa yang sudah kita praktekkan nih, misalkan yang sederhana lah, yang di ruang lingkup kecil Pak ya, di masjid gitu engkong ya, ada keputusan musyawarahin, udah putusin, maslahat,
Ya, kadang-kadang ada orang yang nggak suka, ya biasa saja dalam organisasi, biasa saja, jangan baperan. Namanya juga organisasi, dipilih alhamdulillah aja, alhamdulillah, nggak diajak ya enggak apa-apa. Nah, jangan baperan. Ini kadang-kadang ada yang nggak sesuai dengan harapan maunya, baper gitu ya. Nah, terlalu capek kita ngurusin yang begitu. Apa namanya? Bukan terus apa ya? Terlalu ada hal yang lebih besar lah yang perlu kita urusin, masalah umat. Tidak perlu kita urusin yang kadang-kadang udah cukup didiemin aja, udah dia akan selesai sendiri. Begitu Kong ya. Ada banyak hal yang begitu tuh kadang-kadang memang butuh kedewasaan kita. Kadang nggak perlu ditanggepin. Udah, ini bukan keputusan sepihak, hasil musyawarah. Hasil keputusan pasti maslahat. Nah, maka di antara solusinya dalam ajaran Islam dalam pengambilan keputusan, baik itu pada level bawah ataupun pada level paling tinggi di pemerintahan, musyawarah itu yang paling sesuai. Wasyawirhum. Al-Quran pun menyebut wasyawirhum. Ya, ajak diskusi lewat musyawarah. Karena kalau udah demokrasi atau apalah sistem-sistem kapitalis yang muncul hari ini, pasti ujungnya nanti keberpihakan, bukan fokus kepada poin sana. Kemudian dari Hasan berkata, wallah ma istasyara qaumu qattan illa hadu li afdali ma bihadratihim thumma tala wa amruhum syura bainahum. Demi Allah, setiap kaum yang bermusyawarah pasti diberi petunjuk. Nah, maka kenapa orang yang bermusyawarah itu mendapatkan hasil yang terbaik? Karena Allah ambil bagian dalam keputusan tersebut. Lewat mana? Allah kasih petunjuk lewat lisan-lisan anggota yang ikut serta dalam musyawarah. Kan kita tidak tahu kok pendapat dia bagus ya. Terlepas dia punya jabatan, tidak punya jabatan, tapi ketika pendapatnya masuk akal dan relevan, tidak bertentangan, kenapa nggak kita ambil? Mau dia punya jabatan, nggak ada punya jabatan, tidak ada masalah itu. Dalam musyawarah semua punya hak untuk berbicara. Nah, tinggal nanti kebijaksanaan pemimpin dalam memutuskan keputusannya. Nah, disitulah dia lihat mana. Maka pakai nanti kaidah gitu ya. Di dalam usul fiqh bisa kita pakai banyak. Bisa ad-daruratu tabil mahdurat gitu, kita ambil ini darurat nih, kita ambil keputusan ini dulu ya. Karena kepentingan bersama. Karena kalau kita ngambil ini, benar ini yang paling benar ini. Tapi kondisinya darurat nih kondisinya. Jadi kita ngambil ini. Atau ngambil maslahat bersama gitu. Ketika ngambil keputusan ini, iya, tidak mungkin semua orang senang. Karena tidak mungkin isi kepala kita ini rambut boleh hitam, isinya pasti berbeda-beda. Tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Ya, maka ketika ngambil ini yang terbaik, dah keputusannya ini. Maka Allah mengatakan pasti diberi petunjuk. Hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang melakukan musyawarah itu pasti diberi petunjuk untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik yang ada pada mereka. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Masalahnya di sini musyawarahnya, Pak. Jangan masalah di sini dimusyawarahinnya di tempat lain. Itu akan beda keputusannya. Masalah di Indonesia ketika dibawa ke Saudi maka akan beda keputusannya.
Di sana mungkin tanpa melihat kondisi, nggak melihat latar belakang, ngambil keputusan dengan latar belakang yang ada, ya nggak sesuai. Makanya ulama ketika ada orang, ada jamaah yang mengadu, nanya, dari mana? Dari Indonesia. Mazhabmu apa? Syafi'i. Oh, pakai ini. Kamu dari mana? Dari sini. Mazhabnya apa? Hanafi. Ya, pakainya begini. Itu apa ya? Indah gitu. Islam itu indah betul. Bahkan Hasan Al-Basri pernah gini, Pak. Ditanya dalam satu perkara, ditanya dalam berbagai macam perkara, jawabannya satu. Ditanya dalam perkara yang sama tapi beda jawaban. Kan ada yang datang nih. Beliau melihat pertanyaannya begini. Kalau saya taubat dengan seluruh dosa yang pernah saya lakukan, diampuni enggak oleh Allah? Diampuni. Datang satu lagi, wahai Syekh gitu, saya punya dosa banyak nih. Kalau saya nanti bertaubat, diampuni enggak? Enggak diampuni. Oh, bingung, muridnya bingung. Nanya, kok beda jawabannya? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Yang pertama datang dari gesturnya, dari wajahnya penuh dengan penyesalan. Dia datang penuh dengan harapan ada pintu di situ mendapatkan solusi dari masalah yang sudah dihadapinya sebelumnya. Maka ketika dijawab diampuni, maka tenang hatinya. Satu lagi datang dalam keadaan muka merah. Terlihat ada kemarahan dari raut wajahnya. Kalau diputuskan diampuni, bisa jadi setelah ini dia pulang ke rumah, dia bunuh orang. Nah, maka sedemikian rupa fleksibilitasnya, berbagai macam segi dilihat. Makanya musyawarah itu indah betul. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam setiap kegiatan ngambil keputusan, udah benar tuh, udah benar. Sehingga apa? Hasilnya pasti yang terbaik untuk bersama. Kalaupun ada yang kurang baik, kita akan nanggung sama-sama. Bukan kita bebankan ke salah satu orang saja. Kemudian dalam bab berikutnya, bab dosa orang yang menunjuk saudaranya bahwa dia berbicara sesuatu tanpa suatu petunjuk yang benar. Hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, man taqawwala ala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menisbatkan suatu perkataan padahal perkataan itu tidak aku ucapkan, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi, pakai hadis, tapi maksud dari hadis tersebut tidak sesuai dengan inti dari hadisnya, dipelintir, Pak, diambil keuntungan untuk keputusan pribadinya. Nah, yang begini ini kadang-kadang muncul tuh, Pak. Di level-level tertentu kadang-kadang, tolong dong, ini untuk keputusan yang ini bisa enggak dibikin halal, yang ini bisa enggak dibikin enggak sampai ke haram gitu, syubhat misalkan. Artinya ada ruang di situ orang untuk melakukan macam-macam itu kan, macam-macam. Ya. Maka Nabi mengancam orang-orang yang berilmu kemudian dia manfaatkan pengetahuannya untuk mengambil keputusan sesuai dengan orderan, sesuai dengan permintaan, karena ada sesuatu nanti nih yang akan dia terima. Maka ancamannya, maka bersiap-siaplah, akan dipersiapkan untuknya tempat duduk akan dipersiapkan untuknya tempat duduk di neraka. Nauzubillah, Pak.
Kalau kita tempat duduk di surga, senang kita. Tempat tinggal di surga, senang. Kalau tempat tinggal di neraka, tempat duduk di neraka berarti kan udah sekalian sama tempat tinggalnya gitu. Masih berat. Maka ancamannya neraka. Kemudian bab saling mencintai di antara sesama manusia. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian memeluk Islam. Jadi Islam itu kalau kita sedang buka aplikasi gitu, passwordnya itu Islam. Karena ada orang baik, sedekah rajin, peduli sama anak yatim, bikin masjid. Terus ditanya, agamanya apa? Kristen, agamanya apa? Hindu, Buddha. Udah, selesai. Terus gimana kebaikannya? Allah berjanji semua kebaikan orang yang tidak beriman Allah balas di dunia. Makanya tidak heran kalau ada orang non-muslim, dermawan, baik, ketika dia kaya, kaya betul. Non-muslim, dermawan, gitu ya. Kemudian ahli senang berbagi kebaikan gitu. Maka ya Allah lipat gandakan setiap kebaikan yang dia lakukan. Terus bagaimana dengan kita orang beriman? Begitu juga, Pak. Namun Allah katakan ada beberapa yang memang nanti Allah tunda turun balasannya. Kapan diberikannya? Bisa nanti ketika di alam barzah, bisa nanti disimpan buat alam akhirat. Kira-kira, Pak, kalau ada kebaikan yang kita lakukan, lebih senang mana? Dibalas semuanya di dunia, atau setengah di sini atau seperempat di sini, sisanya nanti belakangan? Kita lebih butuh yang mana, Pak, saat ini? Pasti ya setelahnya kan. Yang sekarang paling kita nikmatin sebentar, Pak. Kalaulah itu makanan cuma masuk, enaknya berapa lama, Pak? Cuma segini kan? Berapa senti, Pak, enak makanan itu? Makanya ada 5 senti, Pak. Paling 5 senti. 5 senti masuk, enaknya cuma 5 senti doang. Pas masuk ke dalam, sama aja semuanya. Mau durian kah, mau apalah, mau kue-kue yang mahal gitu ya. Pas masuk ke dalam, campur aduk di dalam, campur sama ikan asin, campur sama tempe, tahu tempe gitu ya. Apapun, udah, pas keluar, paling mahal, paling nggak karu-karuan. Ya. Maka kunci utama untuk masuk ke surga adalah Islam. Itu udah mutlak. Kadang ada pertanyaan, Pak ya, anak-anak kadang, temanku nanti di akhirat dia bisa masuk surga enggak? Tapi dia Kristen nih. Nah, kadang-kadang kita bingung jawabnya. Anak kecil, anak umur kelas 2 SD, kelas 1 SD gitu ya. Tapi ketika ada anak yang sampai dia bertanya pada tahapan itu, nah, jangan sia-siakan, Pak. Jangan kita bilang, jangan tanya pertanyaannya aneh-aneh, jangan begitu. Udah, pelan-pelan masukin, berarti dia punya antusias tinggi untuk belajar agama. La tadkhulul jannata hatta tuslimu, enggak akan masuk surga sampai kamu masuk Islam. Karena Islam itu sendiri artinya keselamatan. Islam. Aslama yuslimu, islamun ya. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan belum dihitung seseorang itu muslim ketika belum dihitung seseorang itu muslim sehingga dia saling mencintai. Tahabbu. Ya.
dengan saudara sayang. Sayang di sini dalam arti positif, Pak ya. Bukan berarti suka sama ini, enggak begitu maksudnya. Ya, ada saudara kita sakit, kita jenguk. Ada saudara kita bahagia, kita ikut bahagia. Ada saudara kita lagi sibuk, kita ikut bantu. Macam-macam lah. Itu namanya apa? Tahabbu. Ada yang meninggal, ditakziahi, dibantu pengurusan jenazahnya. Itu bukti dari apa? Tahabbu. Bukti karena cinta. Karena kalau nggak ada cinta, Pak, ada enggak yang mau datengin, Pak? Malam-malam tuh pasang Pak, bawa keranda, bawa kain hijau tuh, masangin, terus apa lagi bawa apa namanya? Tempat mandi jenazah tuh. Ya. Malam-malam gitu ya, kalau ada yang meninggal malam atau apa. Ketika orang lain yang mungkin lagi sibuk kerjaan, kita yang kosong ikut bantuin. Kalau bukan karena cinta, enggak peduli gitu, Pak. Kalau bukan karena cinta, karena mengharapkan ridho Allah, enggak peduli. Allah, hidup aja enggak pernah datang ke masjid, ngapain? Kenal juga enggak kita. Bantu kita juga enggak pernah. Sapa kita juga enggak pernah. Tapi ketika meninggal, udah beda urusannya. Kenapa? Dia muslim, dia manusia, dia muslim. Udah. Sesederhana itu alasan kita untuk menolong gitu ya. Memudahkan pengurusan jenazahnya. Kemudian bagaimana lagi? Wa afsyus salam tahabu. Gimana cara untuk menumbuhkan rasa cinta? Afsyus salam, tebarkanlah salam. Ketemu orang senyum. Ketemu orang kayak pengen ditimpukin. Apa ya? Nggak ada senyumnya. Disenyumin dia malah datar. Disapa dia malah ya minimal, ya Pak, gimana Pak, maaf Pak, lewat ya. Ya basa-basi lah, basa-basi. Itu kan bagian dari salam. Cuma kalau salam yang dituntun oleh agama, ketika ketemu, Assalamualaikum. Karena mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Ketika kita sering terbiasa mengucap salam, dan orang yang kita ucapin tiap ketemu pasti kita ucapin, maka akan ada rasa kedekatan. Kalau kenapa-napa kita di jalan, dia lihat, itu yang suka nyapa saya nih. Kan ada kisah, Pak ya, karyawan pabrik, Pak. Dari sekian ribu karyawan pabrik, ada satu orang tiap kali datang pasti nyapa satpam yang jaga itu. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Pokoknya tiap datang pasti nyapa. Begitupun ketika pulang. Ketika pulang hanya satu orang ini yang menyapa gitu. Sehingga satu hari dia tahu yang orang karyawan yang suka nyapa dia itu hari itu masuk. Dia disapa. Tapi kok pulang saya belum melihat dia nyapa saya. Dicari, Pak. Ternyata apa? Terkurung di dalam lemari es. Terkurung di situ, Pak. Minta tolong. Kemudian apa? Dicarikan kunci, dia kalau enggak besok udah mati. Ditanya, kok kamu bisa mencari saya gitu? Orang ini yang diselamatin tadi tanya ke satpam tadi, kok kamu punya inisiatif gitu mencari saya? Dibilang, Pak, dari sekian ribu karyawan yang ada di sini, cuma Bapak saja datang dan pulang yang menyapa saya. Nggak ada orang lain. Maka ketika hari ini, tadi sore, udah jam pulang kantor, saya nggak lihat Bapak, belum lihat. Padahal pagi tadi saya ketemu. Makanya saya penasaran, kemana? Dicari, Pak. Itu hal yang sederhana gitu ya, membuat orang apa? Ada rasa rindu. Ini orang biasanya sore udah pulang nyapa saya nih, tapi kok belum ada rasa rindu. Maka dan tidak ada rugi sama sekali kita ngucapin salam, isinya semuanya doa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kan dalam banget maknanya, Pak. Assalamualaikum. Keselamatan bagi kamu. Kalau kita bilang keselamatan bagi kamu, pasti kita ucapin apa? Amin. Warahmatullahi, dan rahmat Allah bagimu. Wabarakatuh, dan keberkahannya. Selamat, rahmat, berkah. Kira-kira, Pak, kalau dalam satu hari kita dapat ucapan salam sebanyak 100 kali, apa ndak semesta ini mengijabah ketiga doa ini? Betul ya? Kita didoain, Pak, ada 100 orang kita ketemu, didoain selamat selamat, rahmat, berkah, selamat, rahmat, berkah, selamat, rahmat, berkah. Ada banyak kemudahan yang kita dapatkan di hari itu dengan apa? Afsyus salam. Indah betul, ajaran Islam indah betul. Ya, wa afsyus salam tahab, dan tebarkanlah salam, maka engkau akan saling mencintai. Wala tuslimu hatta tahabu. Wa iyyakum wal baghdha. Nah, kemudian Nabi katakan, dan hindari dan jauhi gitu ya. Wa iyyakum wal baghdha, dan jauhi saling, dan berhati-hatilah kalian terhadap kebencian. Hasad sama orang, Pak, nggak suka sama orang. Kalau kita ada rasa kurang nyaman seseorang, tidak perlu rasanya kita ajak orang juga untuk benci dia gitu. Kita tidak suka nih dengan seseorang, tidak perlu. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah hilang rasa benci kita, orang lain gimana? Padahal dia juga kemarin benci sama orang itu karena hasutan kita, kan bahaya jatuhnya. Makanya kalau ada masalah dengan seseorang, kalau poinnya adalah tidak suka, cukup kita saja. Tidak perlu ke semua orang diceritain, Pak. Ya, sampai kakek nenek yang lewat juga diceritain. Entah siapa baru ketemu gitu, karena saking keselnya diceritain, apa itu orang gitu. Begini kejelekannya. Nah, padahal Islam menjaga betul aib orang lain. Jangan sampai kita buka, kecuali dalam persidangan, kecuali dalam ngambil keputusan. Nah, itu harus gitu ya. Selain daripada itu, walaupun kita tahu dia salah ini itu, udah tutupin. Kalau bisa kita nasihatin bagus, enggak bisa kita hindari untuk menceritakan kepada orang lain. Wa iyyakum wal baghdha, dan berhati-hatilah dengan terhadap kebencian. Fa inna hiyal haliqah. Kenapa? Karena kebencian itu ibarat gunting. La aqulu lakum tahluqus sya'r. Saya enggak mengatakan bahwa gunting itu nanti untuk motong rambut, bukan. Walakin tahluqud din. Tapi gunting yang kebencian tadi itu akan membuat kita terputus dari tali agama. Indah, Pak ya? Indah betul. Jangan benci orang, jangan hasud orang untuk benci dengan orang yang kita tidak suka. Udah. Yang baik-baik saja. Kemudian bab berikutnya bahasan tentang persahabatan, kedekatan hati. Gimana konteks sahabat dalam Islam? Karena hari ini kita banyak dapati abang ketika punya kekuasaan, jabatan, harta, itu orang dari mana-mana datang tuh, Pak. Nggak perlu kita undang, datang.
Apalagi kalau kita punya, apalagi kalau tanda tangan kita sakti ya. Sekali tanda tangan keluar, sekian kebijakan bisa disahkan gitu. Oh, itu sakti betul. Didatengin orang banyak, seperti orang pinter, Pak. Minta nasihat lah. Oh, ini kok saya belum ada kerjaan apa-apa nih, atau belum ada proyek yang didapat nih dari Bapak nih. Kan kemarin kita sama-sama, Pak. Ya kan alasannya macam-macam gitu ya. Ketika dia punya jabatan, orang dari mana-mana datang. Nggak perlu kita ngundang-undang. Nah, tapi ketika selesai jabatannya, apalagi berperkara dengan hukum, emang tuh dia dulu. Alhamdulillah saya dulu nggak ngambil tuh proyek dari dia. Mulai buka-bukaan, Pak ya. Mulai sindir-sindiran, mulai menunjukkan keburukan orang lain. Nah, dalam Islam gimana nih inti persahabatan? Modal gitu enggak? Hanya untuk ngambil kepentingan sendiri. Dari Ibnu Abbas ya berkata, an-ni'amu takfur. Nah, kenikmatan tidak disyukuri. Warahimu taqta, dan hubungan kekeluargaan terputus. Walam nara mislu taqarrubul qulub, dan saya tidak menemukan sesuatu yang indah seperti kedekatan hati antara manusia. Maka ketika ada kedekatan hati, maka kenikmatan itu akan hadir. Maka kekeluargaan itu, tali silaturahim itu akan semakin kenceng, kuat. Nah, itu persahabatan yang dimaksud dalam Islam. Persahabatan yang menambah kesyukuran, yang menguatkan tali kekeluargaan. Walaupun bukan saudara dekat kita, ya hanya teman semuslim gitu. Ya, tapi karena kita tahu betul dengannya, seperti Nabi, Pak. Nabi ada banyak sahabat-sahabat beliau. Apa baiat para sahabat terhadap Nabi? Kan ketika baiatul Aqobah 1, baiatul Aqobah 2, itu penduduk Madinah meminta Rasul untuk hijrah ke Madinah. Ya Rasul, apa yang engkau inginkan? Ya udah, yang Nabi sampaikan apa yang Nabi inginkan, kalian saling menjaga silaturahim, kalian jangan saling membenci, kalian nasihat-nasihat semuanya. Kata penduduk Madinah, bukan ya Rasul, maksud kami untuk dirimu sendiri gimana, apa yang kau inginkan? Nah, Nabi lah sampaikan, yang aku inginkan engkau membelaku sebagaimana kalian membela keluargamu. Gimana Pak kita membela keluarga? Ada enggak setengah-setengah? Enggak kan? Habis-habisan. Kalaupun harus mati-mati. Itulah dalam Islam, ketika Nabi ditanya apa yang beliau minta adanya persahabatan kekeluargaan. Awal masuk ke Madinah, apa yang Nabi lakukan, Pak? Selain membangun Masjid Quba, ketika awal masuk ngapain Nabi? Kumpulin semua sahabat, Ansor dengan Muhajirin kumpulin. Nabi persaudarakan. Si A dengan si A, ini si A dengan si B, C dengan D gitu ya. Yang mana yang dipersaudarakannya itu selevel. Pengusaha Nabi persaudarakan dengan pengusaha. Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Madinah, di Mekah, dipersaudarakan dengan orang kayanya Madinah. Ada sahabat-sahabat yang lain yang sederhana dipersaudarakan dengan orang yang sederhana juga. Maka kenapa Madinah kuat sekali dalam waktu yang sangat singkat, seluruh 99% Muslim. Hanya beberapa orang yang tidak mau masuk Islam. Tapi nanti selesai perang Tabuk, semuanya masuk Islam. Tapi nanti memang terpecahnya itu
ada golongan munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi muslim, beriman, sholat, puasa. Cuma niat mereka Islam karena ingin ingin merapuhkan Islam dari dalam. Kan berulang kali itu Sayyidina Umar minta izin ke Nabi, ya Rasul, izinkan aku penggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Nebar fitnah, ya, hadisul ifki, tebar fitnah kepada Sayyidah Aisyah, tebar fitnah ke istri Nabi yang lainnya, ngadu domba sahabat. Apa jawab Nabi? Jangan. Aku tidak ingin nanti orang menilai Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Sampai pada level itu, Pak, Nabi menjaga persahabatan. Ya, Nabi betul-betul. Makanya dan persahabatan itu nanti, Pak, bermanfaat di akhirat. Kekal dia. Hubungannya kekal. Gimana maksudnya hubungannya kekal? Kan ada ya, kita sering berkisah tuh. Ada orang yang masuk surga nanti bukan karena amalnya, tapi karena punya kenalan orang dalam surga. Ada yang bersaksi, ya duhai Allah, dulu kami duduk bermajelis sirah di masjid ini si fulan. Tapi si fulan tidak kelihatan di sini. Maka kata Allah, wahai malaikat, coba cari, ada enggak? Ada ya Allah, ini di bawah nih. Lagi diinjek-injek nih sama malaikat. Lagi disiksa gitu ya. Kata Allah, selamatkan. Duhai Allah, gimana kami selamatkan? Ini orang maksiatnya terlalu banyak. Kata Allah, aku tidak peduli. Dia punya sahabat orang dalam surga. Itulah nanti diselamatkan karena punya persaksian sahabatnya yang sudah masuk surga terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.